Ukraina memiliki senjata rahasia. Belum pernah terlihat sebelumnya dan benar-benar mematikan, senjata ini telah membuat Rusia kewalahan di Crimea. Semenanjung itu seharusnya berada di bawah kendali Putin. Tetapi ketika senjata ini terus-menerus menghantam jembatan darat Crimea, mengubahnya menjadi jalan menuju neraka, kendali itu tampak semakin lemah dari sebelumnya. RR-280 telah menjadi kuburan. Crimea siap untuk direbut saat pembebasan semenanjung itu berubah dari mimpi menjadi keniscayaan. Dan semua ini berkat Morrigan. Mereka yang mengenal mitologi mungkin tahu Morrigan sebagai dewi perang, takdir, dan terutama perubahan dalam mitologi Celtic. Itu yang diinginkan Ukraina di Crimea setelah lebih dari 1 dekade Rusia menguasai wilayah itu secara ilegal. Transformasi nasib wilayah yang tak pernah diduga akan bisa dicapai kembali oleh Ukraina. Morrigan bukan sekedar nama, melainkan pesan dari langit yang kini berperan penting dalam strategi Ukraina mengisolasi Crimea sebagai persiapan pembebasan. Kami tidak tahu tentang hal itu ketika jembatan darat Crimea mendapat serangan. Sekarang kami tahu, dan semua ini berkat Brigade 412 Nemesis. Brigade itu membagikan rekaman di Facebook yang menampilkan kemampuan drone Morrigan. Senjata jarak menengah ini membuat Ukraina bisa menyerang jalur utama pasokan Rusia di Crimea. Logistik militer terbakar habis, jalur pasokan utama menjadi tidak dapat digunakan. Dewi Perang telah terbang ke langit dan dia membuat Rusia porak-poranda. Brigade Nemesis sangat cocok mengungkap keberadaan drone ini karena peran penting mereka dalam pengembangannya. Media United 24 melaporkan Morrigan dikembangkan bersama brigade itu, mengindikasikan drone ini dirancang khusus untuk merebut kembali Crimea. Brigade Nemesis paham cara melukai Rusia di belakang garis musuh. Morrigan dibuat sesuai spesifikasi. Dirancang sangat mematikan dan mengubah jalan di wilayah pendudukan jadi jalan menuju neraka. Sekarang hasilnya dapat dilihat semua orang. Rekaman yang dipublikasikan oleh Brigade Nemesis menunjukkan drone Morrigan melepaskan amarah berapi-api mereka ke truk-truk militer Rusia di sepanjang jalan raya RR-280 Novorossiya. Kita melihat rekaman drone yang menunjukkan bahwa mereka adalah drone FPV dengan jangkauan lebih jauh dibanding biasanya di garis depan. Video tersebut memberikan kita sekilas tampilan tentang Morrigan itu sendiri, meskipun tidak terlalu banyak sehingga rahasianya tetap terjaga. Tapi sorotannya adalah serangan-serangannya. Berkali-kali kita melihat Morrigan melakukan apa yang memang dirancang untuk dilakukannya, mengunci target lalu menghancurkannya. Brigade Nemesis menyebut drone ini sebagai game changer, memang sulit membantahnya. Yang dimiliki Ukraina sekarang adalah sebuah drone yang menghancurkan jalur pasokan utama yang sangat diandalkan Rusia untuk mempertahankan cengkeramannya atas Crimea. Koridor darat RR-280 sedang terancam. Lupakan itu, jembatan itu sudah dibuat tidak berguna. Ukraina sedang mencekik logistik Rusia di Crimea dengan strategi yang dirancang untuk pertama-tama mengisolasi lalu membebaskan. Bangkai kendaraan militer yang terbakar dan kini berserakan di RR-280 menunjukkan kepada kita bahwa Morrigan sama efektif sekaligus simbolis. Kita mulai melihat perubahan di Crimea dan dengan Morrigan, perubahan itu bisa meluas ke wilayah lain di Ukraina. Sebelum membahas itu, pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita ketahui tentang drone Morrigan? Jawabannya sangat sedikit. Itulah intinya ketika berbicara tentang senjata rahasia. Ukraina tidak ingin mengatakan terlalu banyak karena Rusia bisa mempelajari cara kerja Morrigan dan kemudian membuat versinya sendiri atau menemukan cara untuk melawan drone tersebut. Namun kita tahu bahwa drone ini telah dirancang untuk memiliki kemampuan manuver yang sangat tinggi, memungkinkannya melakukan misi interdiksi di wilayah belakang terhadap aset-aset militer utama yang telah ditempatkan Rusia di wilayah pendudukan. Berkat Brigade Nemesis, kita tahu drone ini bagian dari skema Kementerian Pertahanan Ukraina dan pasukan sistem tak berawak untuk mengembangkan senjata jarak menengah baru yang memperkuat operasi Ukraina. Brigade Nemesis juga menyatakan tak akan membocorkan informasi lain. Sejauh ini, inilah semua detail yang bisa kami ungkapkan tanpa risiko yang tidak perlu deklarasi brigade tersebut, seraya menambahkan, sisanya harus tetap di luar ruang publik agar serangan menengah Ukraina dapat terus bekerja secara efektif. Sedikit informasi lain yang bisa kami dapatkan tentang drone ini harus berasal dari analisis video yang dibagikan oleh Brigade Nemesis. Jelas ada aspek FPV pada drone tersebut. Rekaman tersebut menunjukkan drone Morrigan merekam apa yang ada di depan mereka saat mereka mengincar targetnya. Jadi, kita bisa berasumsi bahwa ada operator yang terlibat.
Keterlibatan AI dan penargetan otomatis belum dikonfirmasi. Kita tidak tahu seberapa besar daya tembak Morrigan, meski jelas cukup untuk menghancurkan tank dan kendaraan militer. Kadang, rekaman Brigade Nemesis memperlihatkan ledakan besar akibat drone, menandakan Morgan membawa lebih dari 3 kg bahan peledak, melebihi muatan drone FPV biasa. Jadi, Morgan memiliki daya hancur yang lebih besar dibandingkan drone-drone yang berserakan di garis depan. Seberapa besar daya hancurnya belum bisa dipastikan. Business Insider mencoba mencari beberapa detail tambahan dalam analisisnya terhadap video Brigade Nemesis. Mereka mengatakan bahwa cuplikan awal saat Morgan sedang dipersiapkan untuk terbang menunjukkan bahwa ukurannya kemungkinan antara 4 hingga 5 kaki panjangnya. Drone ini punya sirip ekor, sayap menyapu ke belakang, dan uniknya tidak butuh landasan pacu untuk lepas landas. Drone itu terlihat diluncurkan dari alat seperti ketapel atau rel, memberi keuntungan besar bagi Ukraina. Artinya, Morrigan bisa diluncurkan dari hampir mana saja tanpa operator drone Ukraina harus mencari landasan pacu, sehingga lebih aman dari serangan balasan. Soal jangkauan kita tidak tahu detail pasti, tapi jalan raya RR280 yang dihancurkan Ukraina dengan Morrigan berjarak sekitar 80 hingga 100 km dari garis depan, tergantung lokasi serangan Ukraina. Jalan ini membentang dari Rostov di Don, Rusia, melewati Mariupol, Melitopol, hingga Crimea. Kita bisa asumsikan jangkauannya minimal 120 km. Namun sejauh ini hanya itu yang kita ketahui atau bisa kita spekulasi. Satu hal yang pasti, perburuan telah dimulai dan jalan raya RR280 sedang diubah dari jalur penghubung darat yang vital bagi Rusia menjadi neraka di mana kendaraan militer dihancurkan. Apa artinya ini bagi Crimea? Kami akan segera menjawab pertanyaan itu. Sebelumnya kami ingatkan Anda sedang menonton acara militer. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan analisis senjata dan strategi terbaru Ukraina. Jadi, Crimea. Putin kini menghadapi masalah besar di semenanjung yang dia aneksasi ilegal pada 2014. Wilayah yang dulunya simbol keunggulan Rusia atas Ukraina, kini jadi ladang perburuan bagi Morgan dan generasi drone kelas menengah yang menghancurkan logistik Rusia. Morgan tengah memburu logistik dari Mariupol ke Crimea, menurut Brigade Nemesis yang telah menghancurkan puluhan truk Rusia dan stasiun pengisian bahan bakar di sepanjang RR280 dalam beberapa minggu terakhir. Koridor darat itu kini jadi lubang hitam, tempat logistik Rusia hancur. Benar-benar jalan tol menuju neraka, karena setiap kendaraan yang melintas sekarang tahu bahwa mereka bisa menjadi target berikutnya dari drone yang dinamai sesuai Dewi Pendendam dan penuh amarah. Strategi Ukraina menyerang logistik Rusia di jalan raya mulai membuahkan hasil. Menurut Suara Baru Ukraina pada 4 Juni, Brigade Azov Garda Nasional Ukraina mengumumkan telah kembali ke Mariupol, wilayah yang diduduki Rusia sejak awal invasi Putin. Serangan berulang pada April dan Mei membuat unit itu menguasai wilayah udara permukiman tersebut. Pasukan Ukraina belum melakukan terobosan di darat, tapi mereka memang tidak perlu melakukannya. Dengan menguasai langit Mariupol, Ukraina bisa mengendalikan RR280 dan mengubah jalan raya itu jadi neraka. Jalur pendek antara Melitopol dan Crimea mengalami setidaknya 17 serangan terhadap truk bahan bakar dan militer Rusia hanya pada bulan Mei. Di Sevastopol, Crimea, pembatasan bahan bakar diterapkan. Pelanggan hanya mendapat 20 liter per orang, sementara bahan bakar yang dulu lewat jembatan darat Crimea kini terbakar. Pusat Analisis Kebijakan Eropa, CEPA, bahkan punya data yang lebih mencengangkan. CEPA menyebut analisis peta menunjukkan Ukraina menghantam lebih dari 125 truk di jembatan darat Crimea, sebagian besar dihancurkan pada Mei. CEPA menyebut konsekuensi jangka panjang kampanye ini sangat serius, meski belum bisa diukur, dan menambahkan bahwa hampir semua logistik Rusia untuk front selatan dan Crimea berbasis darat. Jika jalan dan rel terganggu, kerusakan pasti terjadi. Itulah intinya. Program penguncian logistik ini sedang berjalan dan memberi dampak. Kementerian Pertahanan Ukraina mengucurkan hampir 113 juta dolar untuk program baru yang memberi insentif operator drone menghancurkan kendaraan pendukung logistik Rusia. RR280 jadi target utama. Ukraina sadar memutus logistik akan membuat Rusia di Crimea kekurangan bahan bakar untuk bertahan. Kini tidak ada lagi wilayah belakang Rusia yang aman. Drone seperti Morrigan telah memastikannya. Rusia makin putus asa saat mencoba menjaga RR280 tetap terbuka agar pasukan di Crimea, Melitopol, dan Mariupol tetap mendapat pasokan. Pada 30 Mei, saat serangan Ukraina terhadap RR280 terus berlanjut, UNM melaporkan bahwa komando Rusia membuat beberapa perubahan terkait penggunaan jalan raya itu.
Batas kecepatan 120 km per jam telah diterapkan dan konvoi militer Rusia kini bergerak di malam hari. Rusia mulai menempatkan sistem peperangan elektronik di jalan itu demi mengacaukan Morrigan dan drone Ukraina lainnya. Mari kita bicara tentang batas kecepatan. 120 km per jam bukanlah kecepatan maksimum yang seharusnya dicapai oleh kendaraan militer di RR-280. UNM menyebut itu kecepatan minimum. Jadi, mari kita luruskan. Rencana Rusia untuk RR-280 adalah membuat konvoi militernya melaju sangat cepat di malam hari agar drone Ukraina tak bisa mengejar. Namun, kami rasa itu tak akan berhasil. Kita sedang menyaksikan situasi ala Speed secara langsung. Jangan turun di bawah 120 km per jam atau kamu akan meledak. Bersiaplah melihat kecelakaan. Selain serangan drone, mulai menjadi pemandangan biasa jalan tol Rusia Crimea menuju neraka. Solusi lain melibatkan menghindari RR-280 sepenuhnya yang justru tidak diinginkan Rusia. R-280 penting karena memungkinkan Rusia langsung mengirim pasokan ke 3 wilayah pendudukan. Morgan menonaktifkan opsi ini, jadi tidak bisa dipakai lagi oleh konvoi yang ingin menghindari perjalanan malam berbahaya. Namun Rusia tidak punya pilihan. Serangan besar terhadap RR-280 memaksa gubernur wilayah Kherson yang didukung Rusia, Vladimir Saldo, menutup sebagian jalan raya pada 21 Mei. Business Insider menyebut pejabat Rusia di wilayah pendudukan sedang mencari alternatif saat ini. Salah satu alternatif yang diinginkan Ukraina adalah penggunaan jembatan Kerch. Dalam laporan tanggal 1 Juni UKR Inform, membagikan komentar dari juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmytro Pletnyuk. Saya pikir kita pada akhirnya akan melihat saat di mana mereka benar-benar berada di bawah tekanan. Pletnyuk mengatakan tidak punya pilihan selain mulai mengangkut kargo berbahaya melintasi jembatan karena ada pembatasan serius pada pengiriman bahan bakar dan transportasi kereta api. Karena alasan keamanan dan kerusakan yang pernah dialami jembatan Crimea sebelumnya. Jika Rusia memakai jembatan Kerch untuk mengangkut bahan bakar yang mestinya lewat RR-280 itu, menunjukkan keputusasaan sebenarnya. Kenapa? Inilah alasan Rusia berhenti memakai jembatan itu untuk tujuan ini pada 2024. Dua serangan Ukraina pada Oktober 2022 dan 23 Juli sudah merusak jembatan itu dengan serius, sehingga Komando Tinggi Rusia memutuskan bahwa terlalu banyak risiko jika mengangkut kargo militer melintasi jembatan tersebut. Ukraina membuktikan Rusia benar pada Juni 2025 saat kembali menyerang jembatan dengan peledak bawah air yang menarget penyangga utama. Sejak itu, Ukraina tidak lagi menyerang jembatan Kerch. Ukraina tak perlu melakukannya karena jembatan itu sudah tak lagi punya fungsi militer. Jika Rusia memutuskan kembali menggunakan jembatan Kerch untuk mengatasi masalah RR-280, maka jalur penting antara Rusia dan Crimea kembali jadi target. Proyek hampir $5 miliar ini bisa hilang sebagai simbol dominasi Ukraina atas Rusia di Crimea. Kita melihat strategi isolasi Ukraina diterapkan di sini. Rusia tetap berada dalam posisi sulit apapun pilihannya. Semua jalur alternatif terjangkau Morrigan atau drone jarak menengah Ukraina. Dan dengan setiap serangan yang berhasil dilakukan Ukraina, pasukan Rusia, serta sekitar 800.000 warga sipil Rusia yang berada di Crimea menjadi semakin terisolasi. Jalan menuju pembebasan sedang dipersiapkan. Sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya kita melihat arti kemunculan Morgan bagi perang Ukraina. Morgan adalah tambahan terbaru dalam persenjataan drone jarak menengah Ukraina yang terus berkembang yang digunakan untuk melumpuhkan Rusia di wilayah pendudukan. Kami telah membahas pentingnya hal ini saat menjelaskan program pelumpuhan logistik yang memungkinkan penghancuran banyak truk Rusia di RR-280. United 24 Media menyebut Ukraina tidak hanya fokus pada logistik lewat serangan jarak menengahnya. Pertahanan udara Rusia turut diserang. Pada bulan Maret dan Februari, Ukraina masing-masing berhasil menghancurkan sekitar 300 unit pertahanan udara Rusia dan Ukraina melanjutkannya dengan menghancurkan 250 unit lagi pada bulan April. Serangan ini penting. Setiap sistem pertahanan udara yang dihancurkan Ukraina dengan drone jarak menengah perlu diganti, membuat Rusia kehilangan pertahanan udara di area lain atau harus meninggalkannya. Koridor udara aman akan terbuka di wilayah pendudukan, memungkinkan Ukraina menyerang lebih jauh ke dalam dengan lebih gencar terhadap lebih banyak jenis target. Inilah yang terjadi di RR-280 Ukraina, membuat jalan tol ke neraka dengan menghancurkan pertahanan udara Rusia dalam beberapa bulan terakhir.
Ini adalah strategi yang diterapkan di seluruh garis depan, karena Ukraina sekarang berada pada titik di mana mereka menjadi ancaman bagi wilayah belakang Rusia dengan drone yang dapat menyerang hingga sekitar 200 km ke dalam. Institute for the Study of War atau ISW menyatakan serangan jarak menengah Ukraina memperlambat Rusia di garis depan, sehingga kaki tangan Putin hanya meraih keuntungan hampir nol. Rusia terpaksa berhenti total. Selain itu, lemahnya wilayah belakang memungkinkan Ukraina melakukan serangan balasan di beberapa area garis depan. Hal ini tampak jelas di Dnipropetrovsk pada Mei saat Ukraina membebaskan sekitar 400 km persegi wilayah dari Rusia. Keberhasilan serupa terjadi di tempat lain, semua berkat strategi jarak menengah yang melemahkan Rusia di belakang garis depan. Semua ini bukan kebetulan. Statistik menunjukkan segalanya. New Voice of Ukraine dan analisis intelijen sumber terbuka mengungkap Ukraina telah melancarkan lebih dari 1.000 serangan yang telah dipetakan lokasinya di wilayah belakang Rusia. Ini serangan yang sudah dikonfirmasi, kemungkinan masih banyak serangan lain. Sekitar 7% dari serangan ini menargetkan sistem pertahanan udara, dengan 20% menghantam kendaraan angkut dan 35% menargetkan depot bahan bakar, peralatan, dan amunisi. Strategi Ukraina sederhana, hancurkan apa yang dibutuhkan Rusia di belakang garis depan agar pasukan depannya melemah. Itu membawa kita kembali ke Crimea. Tujuan utama Ukraina menyerang di RR-280 adalah mengisolasi pasukan Rusia yang mundur agar bisa keluar dari jangkauan Morgan dan drone Ukraina lain. Ukraina tidak akan menginvasi Crimea lewat darat karena terlalu beresiko. Sebaliknya, Ukraina menjadikan semenanjung itu bukan lagi faktor dalam perang dan memperkuat kendali atas pasokan yang telah menyebabkan kekurangan bahan bakar dan masalah lain. Yang harus dilakukan Ukraina sekarang adalah menjaga tempo dan kemudian melanjutkan dari situ. Dan strategi jeniusnya mulai membuat orang-orang yang dulu mungkin berpikir bahwa Ukraina tidak akan pernah punya peluang untuk membebaskan Crimea menjadi percaya. Salah satunya adalah mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa, Letjen Ben Hodges, yang sudah pensiun. Dia membenarkan semua yang kami katakan soal strategi Ukraina di Crimea. Mungkin terdengar agak sederhana, tetapi tahap awal pembebasan Crimea adalah mengisolasinya, memutus akses ke Jankoy, dan menghancurkan jembatan. Kedua, membuatnya tak bisa dipakai sehingga Rusia tak dapat memanfaatkannya, ujar Hodges. Strategi itu tampak sederhana, namun Ukraina melaksanakannya dengan sempurna. Jalan-jalan mulai terputus dan Rusia tak menemukan alternatif meski sudah berusaha keras. Jembatan Kerch akan jadi target jika Rusia cukup putus asa menggunakannya untuk militer. Perlahan Crimea berubah jadi wilayah yang hanya bisa digunakan Rusia untuk serangan rudal dan drone ke kota-kota Ukraina. Beginilah cara Crimea akan dibebaskan. Bukan dengan pasukan yang berbaris ke semenanjung, tetapi melalui kampanye isolasi yang memaksa Putin untuk menyadari bahwa usahanya sudah tidak sebanding lagi dengan hasilnya. Kemunculan drone Morrigan merupakan bagian terbaru dari kampanye Crimea yang dijalankan Ukraina selama berbulan-bulan. Putusnya jalur darat Rusia adalah bagian kunci kampanye karena medan perang di sekitar semenanjung sedang berubah. Kami membahas lebih dalam lagi tentang apa arti sebenarnya dari strategi ini di video lain. Jadi tontonlah untuk melihat bagaimana pembebasan Crimea terasa lebih dekat dari sebelumnya. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih telah menonton.